Drama ini dimulai dengan setting waktu saat musim semi tahun 1987. Tersebutlah sebuah universitas yang bernama Universitas Wanita Hosu. Seperti namanya, universitas ini adalah universitas khusus wanita di mana terdapat asrama yang cukup besar untuk menampung para mahasiswinya. Pagi itu terlihat bagaimana rutinitas para penghuni asrama wanita tersebut dengan segala aktivitas dan hiruk-pikuknya. Di tengah rutinitas tersebut, sebuah pemberitahuan datang dari meja informasi. Gebunok, petugas di meja informasi mengumumkan bahwa ada telepon untuk salah satu penghuni kamar nomor 207 atas nama Eun Yongro. Walaupun sempat kaget, tapi Yongro segera berlari secepat yang dia bisa ke meja informasi. Di asrama itu berlaku aturan bahwa para mahasiswi harus sudah berada di meja informasi dalam 30 detik untuk menerima telepon. Jika terlambat, maka kesempatan menerima telepon itu pun hangus. Kembali ke Yongro. Walaupun agak dikerjai oleh Bunok, tapi dia berhasil menerima telepon tersebut. Saat makan siang, Yoon Sol-hee, teman sekamar Yongro, terus bertanya siapa yang menelpon Yongro tadi. Karena kesal dengan pertanyaan Sol-hee yang terus-menerus, Yongro menjawab bahwa neneknya lah yang menelponnya. Sol-hee kemudian melanjutkan bahwa biasanya Ko Hae-ryong lah yang sering mendapat telepon karena dia cukup populer. Dan Sol-hee senang karena telepon tadi bukan untuk Hae-ryong. Hal itu diamini oleh Yongro. Keduanya kemudian terus menggosipkan Hae-ryong dengan sangat berisik hingga keduanya menyadari kalau orangnya ada di belakang mereka. Walaupun merasa tidak enak, mereka akhirnya bergabung dengan Hae-ryong dan Yo Jong-min yang juga merupakan teman sekamar mereka. Di tempat lain, seorang sekjen partai Emin, Nam Tae-il, yang merupakan petinggi kedua sedang bersiap mengikuti pertemuan perhimpunan Dongshim bersama presiden, dibantu oleh simpanannya Kang Chung-ya. Sementara itu, di dalam sebuah mobil juga terlihat Eun Chang-soo yang merupakan direktur ANSP dan petinggi ketiga sedang dalam perjalanan menuju pertemuan yang sama. Sebelum ke pertemuan, Chang-soo diwanti-wanti oleh istrinya agar jangan tunduk pada Nam Tae-il dan meminta suaminya itu menunjukkan siapa yang berkuasa dalam pertemuan itu. Pertemuan akhirnya dimulai. Pertemuan itu terbilang ekstrim, karena sebagai tanda dimulainya pertemuan, semua orang yang hadir harus bersulang dengan campuran arak dan darah mereka. Di saat semua orang termasuk Chang-soo hanya mengiris jarinya untuk mengeluarkan darah, Tae-il justru mengiris telapak tangannya untuk mengeluarkan darahnya. Melihat itu, presiden bertepuk tangan untuk memuji Tae-il. Seusai pertemuan itu, Tae-il dan Chang-soo menyampaikan detail operasi Phoenix kepada presiden guna memenangkan kembali sang presiden dalam pemilu. Dalam operasi Phoenix itu, mereka akan membuat seolah-olah Korea Utara mencuri Profesor Han In-sop yang diketahui juga mencalonkan diri sebagai presiden. Mereka akan memalsukan data agar terlihat bahwa Korea Utara lah yang mendanai Profesor Han In-sop. Jika tersebar kabar bahwa Profesor Han In-sop mencalonkan diri menjadi presiden dengan dana dari komunis, maka itu akan menjatuhkan pihak oposisi dalam pemilu. Di sini lagi-lagi Tae-il mendapatkan pujian setelah memperlihatkan semangatnya memenangkan presiden lagi dalam pemilu kali ini. Sementara itu di sebuah butik terlihat istri Tae-il, Cho Song-sim, dan istri Chang-soo, Hong Era sedang memilih baju yang pas untuk mereka. Walaupun halus, tapi terlihat bagaimana Song-sim menindas Era. Era berusaha mati-matian menahan emosinya. Di bandara nampak Lee Gang-moo, seorang anggota ANSP yang baru saja pulang dari Jerman. Dia lalu pergi ke markas ANSP dan langsung memberikan arahan untuk menangkap mata-mata Korea Utara dengan nama samaran Sungai Taedong 1. Setelah perbuatan kejamnya di Jerman, Lee Gang-moo mendapat informasi bahwa si mata-mata itu menyelinap ke Seoul. Lee Gang-moo bertekad untuk menangkapnya. Dia meminta sukarelawan untuk ikut bergabung dengannya menangkap mata-mata itu. Dan salah satu yang bersedia adalah Jang Hana. Jang Hana adalah anggota ANSP yang bisa diandalkan dan sepertinya pernah menjalin hubungan dengan Lee Gang-moo. Di tempat lain terlihat Im Soo-ho, seorang mahasiswa pasca sarjana ekonomi Universitas Berlin yang baru saja pulang dari Jerman untuk menulis tesisnya sedang berpesta daging bersama sahabatnya Oh Gwang-tae. Mereka berpesta untuk merayakan kelulusan CPNS tahap pertama Gang-tae.
Tidak hanya berdua, mereka juga ditemani ibu dan kedua teman Gangtae serta para tetangga yang mengintip mereka dan bergosip dari lantai atas. Di sebuah jalan, Yongro sedang berlarian bersama mahasiswi lainnya menuju asrama mereka. Mereka harus sampai tepat waktu untuk absen asrama sebelum pintu asrama dikunci. Sayangnya karena satu dan lain hal, Yongro terlambat. Yongro memutar otaknya agar bisa masuk dan hadir saat Pi Sung-hee, direktur asrama, mengabsen mereka. Dia akhirnya memanjat asrama dan dengan bantuan Bun Ok dan Pak Kim Mandong serta teman sekamarnya, dia berhasil mengatasi krisis ini. Setelah kondisi cukup aman, Yongro mengucapkan terima kasihnya dengan membagikan kue beras dari neneknya pada Pak Kim Mandong dan Bun Ok. Saat mengantar kue beras ke kamar Bun Ok terus menghalangi Yongro agar tidak bisa melihat isi kamarnya. Bun Ok sepertinya menyembunyikan sesuatu di dalam kamarnya. Selanjutnya, karena merasa telah merepotkan Bun Ok, Yongro menyanggupi permintaan Bun Ok untuk membawakannya buku Romeo Juliet versi bahasa Inggris. Keesokan harinya di meja informasi, Yongro curhat pada Bun Ok tentang betapa kesalnya dia pada kakaknya yang sedang wamil karena tidak membalas surat-suratnya. Yongro terlihat cukup dekat dengan Bun Ok. Pada kesempatan ini, Yongro juga memberikan buku Romeo Juliet sesuai permintaan Bun Ok. Bun Ok sangat senang karena jika dia berjalan sambil memegang buku itu, maka dia akan terlihat keren seperti mahasiswi. Maklum saja, Bun Ok sendiri diketahui tidak berkuliah, jadi dia sepertinya agak terobsesi agar terlihat seperti seorang mahasiswi. Kemudian, Yongro menerima telepon dari seseorang yang bernama Oh Gangtae. Gangtae memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa yang baru lulus ujian tersulit yang tinggal di rumah kos Hedal kamar 207. Gangtae bisa dibilang adalah penggemar berat Haeryong. Dia kemudian memberanikan diri mengajak para penghuni kamar 207 asrama Universitas Wanita Hosu untuk kencan buta kelompok dengannya dan teman-teman sekamarnya. Dengan senang hati, Yongro menerima ajakan kencan itu. Karena Jongmin kemungkinan akan menolak pergi, Bun Ok yang ikut mendengarkan percakapan telepon Yongro menawarkan diri untuk ikut kencan buta kelompok itu agar jumlah mereka tetap 4 orang. Sementara itu, di rumah kosnya, Gangtae membujuk Suho untuk ikut ke kencan buta kelompok mereka agar jumlah mereka juga genap 4 orang. Hari H pun tiba. Dengan dandanan maksimal, para pria dan wanita itu akhirnya bertemu di sebuah kedai kopi sesuai perjanjian. Sebelum kencan dimulai, terjadi sebuah insiden yang membuat Yongro tanpa sengaja memegang tangan Suho. Hal itu sepertinya sangat berkesan bagi keduanya dan terlihat keduanya bahkan sudah saling tertarik sejak saat itu. Namun sayang, saat para gadis memilih barang para pria untuk menentukan pasangan, Suho tidak berpasangan dengan Yongro. Dalam kencan ini, Suho berpasangan dengan Bun Ok yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang mahasiswi senior jurusan sastra Inggris yang bernama Gesong. Adegan kemudian berpindah ke sebuah toko buku Evergreen. Di dalamnya ada Yongro yang sedang mendengarkan lagu dari earphone-nya. Karena sangat terhanyut dengan musiknya sambil membayangkan pertemuannya dengan Suho tadi, Yongro bernyanyi keras-keras sambil menari dengan hebohnya. Orang-orang yang ada dalam toko buku itu pun menertawainya, termasuk Suho. Ya, Suho juga ada di sana. Dia sepertinya mengikuti Yongro karena tertarik pada Yongro. Malu karena sadar bahwa tingkahnya ditonton banyak orang termasuk Suho, Yongro berlari keluar setelah tidak jadi membeli kaset karena uangnya yang tidak cukup. Suho mengejar Yongro dan memberikannya kaset yang tidak jadi dibeli Yongro tadi dan langsung berlalu pergi. Yongro yang tidak bisa menerima begitu saja kaset itu akhirnya mengejar Suho. Di sisi lain terlihat Lee Gang-woo dan timnya yang sedang memantau pergerakan Suho. Di jalan yang akan dilewati Suho ternyata ada razia untuk menangkap pelaku unjuk rasa. Suho langsung menghindar dengan Yongro yang tetap mengejarnya. Setelah berhasil mengejar Suho, Yongro kemudian mengembalikan kasetnya. Para petugas razia yang melihat pergerakan mencurigakan Suho ternyata juga mengikuti mereka. Untuk mengelabuhi para petugas, Yongro bersandiwara sebagai pasangan yang sedang bertengkar dengan Suho. Untungnya hal itu berhasil mengelabuhi para petugas. Sebelum Yongro dan Suho berpisah, Suho memberikan lagi kaset tadi. Dan karena Yongro tidak mau berhutang budi pada Suho, dia lalu mengajak Suho bertemu di kedai kopi tempat kencan mereka besok hari. Sesampainya di asrama, Yongro terlihat sangat bahagia apalagi membayangkan momen bersama Suho yang dia lewati tadi. Dia merasa telah jatuh cinta pada pandangan pertama.
Keesokan harinya, Yongro menunggu Suho di kedai kopi, namun yang ditunggu tak kunjung datang. Di markasnya, Lee Gang-moo dan timnya sedang membahas si mata-mata yang diduga adalah Suho. Mereka menyelidiki asal-usul Suho dan setelah menghubungi Universitas Berlin, ternyata tidak ada mahasiswa pasca sarjana ekonomi dengan nama Im Suho. Malam harinya, terlihat Suho dan dua rekannya akan melakukan aksi mereka yang berhubungan dengan Profesor Han Isop. Mereka menawarkan tumpangan setelah diketahui bahwa ban mobil sang profesor kempes. Pergerakan mereka ternyata tidak luput dari pengawasan Lee Gang-moo dan timnya. Mereka kemudian mengikuti mobil Suho. Namun di tengah jalan, mobil itu ditabrak. Satu rekan Suho dan Profesor Han pingsan, sementara Suho dan satu rekan lainnya hanya terluka. Suho meminta rekannya melarikan diri lebih dulu sedang dirinya mengecoh tim Gang-moo. Gang-moo mengejar Suho dan menembakinya. Sementara itu, di waktu yang sama terjadi unjuk rasa di jalanan. Salah satu peserta unjuk rasa adalah Hyo Jong-min, teman sekamar Yongro. Gang-moo masih mengejar Suho hingga ke pagar pembatas asrama Universitas Wanita Hosu. Di pagar ini, Gang-moo dan timnya melihat noda darah sehingga mereka berniat untuk melanjutkan pencarian mereka ke dalam asrama. Di lain sisi, Suho sudah berhasil masuk ke salah satu kamar asrama. Saat Gang-moo datang dan melakukan pencarian di dalam asrama, terjadi kegaduhan dari para mahasiswi yang kaget dengan kedatangan Gang-moo dan timnya. Bu Pi melayangkan protesnya pada Gang-moo karena masuk tanpa izin. Gang-moo kemudian menjelaskan bahwa mereka sedang menggeledah asrama untuk mencari mata-mata. Bu Pi kemudian meminta Gang-moo menunjukkan surat perintah penggeledahan terlebih dahulu. Tanpa surat perintah itu, dia tidak akan mengizinkan Gang-moo dan timnya memasuki asrama wanita itu. Gang-moo pun bersikeras tetap masuk dan menggeledah asrama, terlebih saat melihat Hae-ryong berlari ke atas mengejar Jong-min yang diam-diam masuk ke asrama setelah unjuk rasa. Sementara itu, di kamarnya, Yongro terkejut saat melihat ada seseorang yang terbaring di bawah meja kamarnya. Dengan hati-hati, dia membalik tubuh orang tersebut dan bertambah terkejut saat menyadari bahwa itu adalah Suho. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan di episode 2.